Di luar negeri. Kalau penguin ada? Ada di daerah kamu nih? Ada. Daerah mana? Utara. Yang di dingin yang bersalju. Ini ada yang salju, yang bersalju. Ya, bagus, benar, pintar. Berarti sudah bisa menjawab semua. Kasih tepuk tangan. Oke, sekarang jadi pemahaman bermakna, ya. Pemahaman bermakna hari ini yaitu kamu peserta didik itu bisa menganalisis faktor persebaran flora dan fauna, apa pengaruhnya bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian tujuan, ya, tujuannya kita belajar hari ini yaitu menganalisis faktor persebaran flora dan fauna serta pengaruhnya bagi kehidupan dengan baik. Jadi pelajaran kita itu ya. Nah, kemudian profil pelajar Pancasila yang kita angkat untuk materi ini yaitu beriman, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, model pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini kita menggunakan model pembelajaran PBL, ya. Jadi model pembelajaran PBL itu namanya problem based learning, ya. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, nanti ada penilaiannya atau asesmennya. Yang pertama ada diagnostik, itu penilaian awal yang tadi ya, yang pretest. Kemudian penilaian yang kedua ada formatif, ya. Formatif nanti penampilan kamu dalam diskusi itu yang dinilai. Kemudian ada asesmen sumatif atau post test. Jadi penilaian yang terakhir, ya, itu ada tiga. Jadi awal dengan performa atau penampilan, dengan yang terakhir itu post test, ya. Sudah jelas belum ini? Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengamati video. Jadi di orientasi masalah Ibu beri video ya. Silakan diamati. Kelihatan yang belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Apa saja faktor-faktornya dan mengapa bisa mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Akan kita bahas satu persatu. Nah, ada 4 faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada iklim, yang kedua edafik atau kondisi tanah, yang ketiga fisiografi, dan yang keempat adalah suhu. Ibu akan mengorganisasi kelompok. Kelompoknya Ibu bagi jadi 5 orang, ya. Satu kelompok 5 orang. Ibu bagi ya, sudah Ibu di grup sudah ada kan? Sudah. Di grup nama-nama kelompoknya. Ada kelompok 1 siapa? Kelompok 2 siapa? Kelompok 3 siapa? 4 siapa? 5 siapa? Silakan berkelompok sekarang. Kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5? Sekarang Ibu akan memberikan artikel masalah tentang tadi ya, tentang harimau. Ya. Jadi Ibu akan bagi LKPD-nya karena menggunakan ini LKPD-nya Ibu bagi dengan bahan bacaan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini LKPD. Nah, itu apa? Dan merusak harimau berkonflik dengan manusia di Sumatera Selatan. Harimau berkonflik dengan manusia. Sudah pernah dengar kan? Pernah di daerah mana? Kemarin harimau masuk ke mana? Ke Pulau Panas, Naga Dalam, daerah apa lagi?
Kemendel. Nah, kan daerah dekat kamu ya. Berarti di daerah sekitar kita, di wilayah kita. Nah, sekarang kalian baca artikelnya, masalahnya apa nanti. Dijawab pertanyaannya ada di belakang. Nah, silakan dijawab. Ayo kita bagi tugasnya. Untuk pertanyaan 1 akan dijawab oleh dalam wawancara, pertanyaan 2 oleh Dila, pertanyaan ketiga oleh saya, pertanyaan 4 oleh Tara, pertanyaan 5 oleh Andisa. Ayo sekarang kita berdiskusi teman-teman. Ditulis nama kelompok ya, jangan lupa LKPD-nya ditulis. Nama kelompok, nama siswanya siapa, ketuanya siapa, moderatornya siapa, penyanyinya siapa. Ya, tulis itu di depan. Temukan masalah lagi, dibaca dulu artikelnya, baru cari masalahnya apa. Masalahnya apa? Ada masalah, kita akan masuk setelah. Apa lagi ya? Siap ya Bu. Sehat perutnya? Bisa? Bisa Feroza? Masalahnya sudah ketemu? Apa? Salah-salah dulu. Masalahnya yang ini. Ini faktornya. Masalah dari artikel kita. Masalahnya ini tentang ini tentang ini kan faktor-faktornya. Ini kan bagaimana masalah yang diperoleh berkait dengan faktor. Ini kan faktor-faktornya. Jadi bagaimana masalahnya? Saya sudah baca. Ini masalahnya tentang apa? Ya, berarti itu ya masalah. Masalahnya tentang saling mau konflik dengan manusia. Kemudian masalah apa lagi? Jadi baca. Habitatnya bisa. Terus apa lagi? Perburuan. Ya, perburuan liar. Nah, kan banyak yang berburu harimau. Nah, pintar jangan. Ice breaking dulu. Mau? Mau. Silakan berdiri dulu. Ya, lebih semangat lagi ya. Ya, berdiri semua biar nggak ngantuk nih. Ya, jadi ice breakingnya kali ini kita bernyanyi potong bebek. Masih ingat? Masih ingat? Masih. Kita ganti dengan kata-kata walk, week, wook, wek, walk. Jadi kelompok 1 walk, kelompok 2 week, A, I, U, E, O ya. Kelompok 2 week, kelompok 3 A, I, U, berarti wook. Wek, walk. Jadi A, I, U, E, O. Bisa? Bisa. Konsentrasi. 1, 2, 3.
Kedua, aktivitas manusia menambah lahan menjadi berkurangnya habitat hewan. Ketiga, pemburuan liar yang membuat berkurangnya fauna dan flora di sekitar. Itulah hasil dari jawaban kami. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Saya. Nah, kelompok silakan berdiri. Dua ya. Oke, nama saya Sarah dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Menurut kalian, apa faktor yang paling besar mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Dan mengapa alasannya? Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kepada saudara kita. Kelompok 3 ya. Perkenalkan, nama saya Intan Karunia dari kelompok 3 ingin bertanya. Menurut kalian, mana yang lebih besar pengaruh peran manusia dan persebaran flora dan fauna? Apakah lebih besar peran manusia dalam merusak alam atau lebih besar peran manusia dalam menjaga alam? Terima kasih kepada saudara-saudara. Izinkan kelompok kami berdiskusi sebentar. Akan menjawab pertanyaan dari saudari Zahra yang akan dibacakan oleh saudari Dila. Faktor yang paling besar mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah faktor biotik. Karena faktor biotik adalah aktivitas campur tangan yang manusia yang mampu dengan cepat mengubah kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi tingkat persebaran flora dan fauna. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas? Apakah saudari Zahra sudah puas? Sudah. Ya. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Intan yang akan dibacakan oleh saudara Galang. Menurut kelompok kami, manusia lebih banyak merusak alam. Dalam hal ini, flora dan fauna sudah banyak yang rusak. Contohnya, makin banyak hewan yang mulai punah dan hutan banyak yang rusak. Kepada saudara Intan, apakah sudah jelas? Kepada teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, izinkan kami menutup presentasi ini. Itulah jawaban dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum
berbagai faktor, yaitu iklim, tanah, relief, dan manusia. Ya, jadi benar ya kesimpulan oleh Rani tadi sudah benar, sudah bagus. Kasih tepuk tangan untuk Rani. Ya, kemudian Ibu akan memberikan refleksi bagaimana pembelajaran hari ini. Jelas belum? Jelas. Telah memakai metode model pembelajaran hari ini bisa menumbuhkan semangat tidak? Bisa. Sudah belajar hari ini? Senang? Kasih rating 1 sampai 5 berapa kira-kira? 5. 1 sampai 10 berapa? 10. Tangan dulu. Oke, sekarang kita masuk ke post-test ya. Sekarang silakan buka HP kalian masing-masing. Ya, post-test ya. Nah, Ibu kasih linknya. Silakan dijawab. Nah, dijawab ya. Silakan dijawab. Sudah bisa ya? Tindak lanjut pertemuan selanjutnya, nanti pertemuan berikutnya, berarti minggu depan ya, itu kalian membawa alat spidokarton itu untuk membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi pertemuan berikutnya itu jangan lupa bawa karton ya, dan contoh petanya ya. Nanti kita akan membuat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kegiatan kita sampai di sini dulu. Ya, sudah jelas semua ya. Kalau ada kesalahan Ibu minta maaf. Semoga ilmu kita hari ini bermanfaat. Amin. Amin. Ya, sekali lagi tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.